Di hari perayaan ulang tahun ke-80 ibu mertuaku, suamiku datang membawa selingkuhannya dan anak mereka, memaksaku untuk bercerai saat itu juga di hadapan semua orang. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, putraku mengambil mikrofon dan berkata, "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih pada tante ini. Mulai sekarang, ayah saya akan menjadi tanggungannya." Aku masih ingat malam itu dengan sangat jelas. Malam yang seharusnya menjadi perayaan ulang tahun biasa, berubah menjadi hari di mana seluruh hidupku berbelok ke jalan yang sama sekali berbeda. Ulang tahun ke-80 ibu mertuaku, Suryani Wibowo, dirayakan di restoran termegah di Jakarta. Restoran itu bernama The Grand Imperial, sebuah tempat yang biasanya hanya kudengar namanya, tetapi jarang sekali kukunjungi. Ruang perjamuan berkilauan dengan cahaya lampu kristal, meja-meja bundar yang dilapisi taplak merah marun berjejer dalam 6 barisan besar. Para tamu adalah orang-orang terpandang di kalangan bisnis Jakarta, pemilik perusahaan besar, direktur bank, dan beberapa pejabat yang kukenal dari pemerintahan kota. Aku duduk di meja utama di samping Ibu Suryani, memegang secarik kertas berisi pidato sambutan yang masih hangat oleh telapak tanganku. Pidato ini kutulis sendiri selama beberapa malam. Ibu Suryani secara pribadi memanggilku ke kamarnya dan berkata dengan suara yang anehnya lembut, "Anissa, besok ulang tahun ibu yang ke-80. Kamu istri anakku, berpendidikan pula. Tolong tuliskan pidato sambutan yang bagus untuk ibu." Mendengar itu, aku hanya mengangguk, meskipun dalam hati aku tahu betul dia tidak menyukaiku. Tapi aku tetap melakukannya. Selama 15 tahun menjadi menantunya, aku sudah terbiasa untuk diam. Namaku Anissa, suamiku Dimas, dan putra kami, Arya, berusia 14 tahun. 15 tahun lalu, aku menikah dengan Dimas dari keluarga Kusumo, dan semua orang bilang aku sangat beruntung. Keluarga Kusumo memiliki perusahaan konstruksi raksasa dan sebuah rumah mewah 3 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan. Tetapi hanya mereka yang berada di dalamnya yang tahu bahwa pernikahan ini jauh dari kata mulus. Aku duduk dengan punggung tegak, senyumku sopan dan tertahan. Ibu Suryani mengenakan gaun beludru berwarna merah anggur, rambutnya yang sudah memutih disanggul dengan rapi. Malam ini dia banyak tersenyum, tapi aku bisa melihat dengan jelas ada perhitungan di balik senyum itu. Dia menoleh padaku. "Anissa, selama ini kamu sudah bekerja keras. Perusahaan Dimas bisa sampai seperti sekarang ini juga berkat dukunganmu dari belakang layar," lanjutnya. Aku mengangguk rendah hati. "Ah tidak, Bu. Ibu terlalu melebih-lebihkan. Sejujurnya, hatiku terasa dingin, karena kata-kata seperti ini sudah sering kudengar, dan selalu diikuti oleh sesuatu yang tidak menyenangkan." Belum sempat aku menambahkan apa-apa, pintu berat ruang perjamuan tiba-tiba terbuka lebar. Suara pintu yang didorong itu terdengar tepat saat semua orang mengangkat gelas mereka, dan semua mata pun tertuju ke arah pintu masuk. Yang masuk adalah Dimas, suamiku. Dia mengenakan setelan abu-abu gelap, langkahnya cepat dan penuh percaya diri seperti biasa. Tapi cukup dengan melihat sedetik lebih lama, aku sadar malam ini tidak akan tenang, karena tangannya merangkul seorang perempuan muda. Perempuan itu mengenakan gaun sutra berwarna putih, tubuhnya langsing dengan wajah yang manis. Perutnya sedikit membuncit, cukup bagi orang yang jeli untuk tahu bahwa dia sedang hamil. Tapi yang membuat seisi ruangan membeku bukan hanya itu. Di samping mereka, berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Anak itu menggandeng tangan Dimas, dan hanya butuh satu lirikan ke wajahnya untuk tahu bahwa dia adalah salinan persis dari Dimas. Obrolan di dalam ruangan seketika senyap. Suasana menjadi begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dimas membawa mereka langsung ke meja utama. Dia berdiri di hadapan Ibu Suryani, lalu, di depan semua orang, dia berlutut dengan satu kaki. "Ibu," suaranya terdengar jelas. "Hari ini ulang tahun ibu yang ke-80, dan aku membawakan 2 hadiah untuk ibu." Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Dimas menarik anak laki-laki itu mendekat. "Ini Bima, cucu ibu." Lalu dia menunjuk perut perempuan di sampingnya, dan di dalam perutnya, ada penerus kedua keluarga Kusumo, usianya sudah 3 bulan. Begitu dia selesai bicara, Ibu Suryani terdiam sejenak, lalu wajahnya berseri-seri. Kegembiraan itu begitu nyata hingga dia hampir lupa aku duduk di sebelahnya. "Ya Tuhan!" Dia bergegas memeluk anak laki-laki itu. "Cucuku." Dia menyentuh wajahnya, tangannya, hidung ini, mata ini, persis seperti Dimas. Seluruh ruangan menjadi riuh. Ada yang menatapku dengan kasihan, ada yang penasaran, dan aku hanya duduk tak bergerak. Kertas pidato di tanganku sudah remuk. Perempuan itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. "Selamat malam, Tante." Suaranya dibuat-buat terdengar lembut. Baru saat itulah Dimas berbalik dan menatapku.
Tatapannya dingin, seolah menatap orang asing. Anissa, katanya dengan sangat perlahan, kita sudah menikah 15 tahun. Aku tidak mau membuat keributan. Dia mengeluarkan setumpuk kertas dari saku jasnya. Ini surat cerai. Dia meletakkannya di atas meja. Tanda tangani. Seluruh ruangan membeku. Dimas melanjutkan, kamu masuk ke keluarga Kusumo 15 tahun yang lalu. Kamu ada jasanya. Aku tidak akan kejam padamu. Villa di puncak akan kuberikan untukmu. Suaranya tegas, seolah semua sudah dia persiapkan sejak lama. Saat itu, Ibu Suryani ikut bicara. Anissa, katanya sambil memeluk si anak kecil, kamu di rumah ini sudah 15 tahun dan hanya melahirkan satu anak, Arya. Sekarang Dimas sudah punya penerus. Sebagai istri pertama, kamu harus berlapang dada. Kata-katanya lembut, seolah membicarakan hal sepele, tapi setiap katanya menusuk seperti pisau. Tepat saat aku hendak berdiri, seseorang di sampingku tiba-tiba bergerak, putraku, Arya. Anak itu sedari tadi hanya diam. Tingginya sudah hampir setara denganku, wajahnya lebih mirip aku daripada Dimas. Karakternya pendiam, tidak banyak bicara, tapi sejak kecil sangat bijaksana. Arya bangkit. Dia tidak lari untuk berkelahi, tidak menangis. Dia hanya berjalan lurus ke panggung kecil di depan ruangan. Di sana ada mikrofon cadangan. Arya mengambilnya, dan suaranya menggema di seluruh ruangan. Mohon perhatiannya sebentar. Suara anak itu anehnya tenang. Dimas mengerutkan kening. Arya, letakkan mikrofon itu. Ini urusan orang dewasa. Tapi Arya tidak menatapnya. Dia berjalan mengelilingi perempuan itu, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. Sambil memegang mikrofon, dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 untuk nenek, semoga selalu sehat dan panjang umur seperti pohon beringin. Seluruh ruangan terkejut. Arya berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah perempuan itu. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Kedua, atas nama ibu saya ingin berterima kasih kepada tante ini. Seluruh ruangan terpana. Perempuan itu juga kaget. Arya melanjutkan dengan suara yang sangat jernih. Ibu saya sudah 15 tahun mengurus seluruh rumah, dan juga menarik perusahaan ayah saya yang hampir bangkrut. Ibu saya sudah sangat lelah. Kalau tante memang begitu menyukai ayah saya, maka mulai hari ini, makan, minum, sakit, dan utang-utangnya adalah urusan tante. Ruangan itu meledak. Dimas melompat. Apa yang kau bicarakan? Tapi Arya tetap tenang. Ayah saya sekarang, selain setelan mahal dan wajah tampan, di kantongnya mungkin tidak cukup uang bahkan untuk membeli seekor lobster. Saat itu, akhirnya aku pun bangkit. Aku berjalan dan berdiri di depan putraku, melindunginya. Aku menatap Dimas, pria yang tidur bersamaku selama 15 tahun, dan berkata pelan, Arya benar, Dimas. 3 hari yang lalu, kamu menggadaikan 30% sisa saham perusahaanmu untuk pinjaman pribadiku. Saat ini, kamu benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Wajah Dimas seketika berubah. Perempuan itu juga pucat pasi. Dan Ibu Suryani, yang sedang memeluk anak itu, tiba-tiba membeku. Aku menatap mereka bertiga dan berkata pelan, dan itu baru hadiah pertamaku untuk perayaan ulang tahun ini. Cerita baru saja dimulai. Ruangan itu menjadi begitu sunyi, hingga kau bisa mendengar sendok menyentuh pinggiran gelas. Tak ada yang menyangka seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bisa mengucapkan kata-kata yang membungkam seluruh ruangan penuh orang. Aku berdiri di depan putraku, merasakan dengan jelas tangan Arya di belakangku sedikit meremas ujung bajuku. Dia tidak gemetar, tapi napasnya lebih berat dari biasanya. Aku tahu anak itu sedang berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Dimas menatap kami, ibu dan anak, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Anissa, apa yang baru saja kau katakan? Aku menatapnya dengan tatapan tenang. Kamu dengar semuanya dengan jelas. Aku menggeser kursi dan duduk kembali. Seolah-olah kami hanya sedang mengobrol saat makan malam keluarga biasa. 3 hari yang lalu, kamu menandatangani perjanjian pinjaman sebesar 100 miliar rupiah denganku, untuk menutupi lubang di proyek properti di kawasan Pantai Indah Kapuk, ucapku perlahan. Sebagai jaminannya, kamu menggadaikan semua sisa saham perusahaan yang kamu miliki. Bisik-bisik mulai terdengar di dalam ruangan. Beberapa pengusaha yang kenal Dimas mulai saling pandang. Dimas langsung berteriak. Kamu bicara omong kosong. Tapi suaranya sudah tidak seyakin tadi. Aku tidak menjawabnya, hanya membuka tas tanganku yang tergeletak di samping kursi dan mengeluarkan setumpuk tipis kertas. Aku meletakkannya di atas meja. Kertas-kertas putih itu tampak mencolok di atas taplak meja merah. Salinan perjanjian, kataku. Aslinya ada di tangan pengacara.
Pandangan semua orang langsung tertuju pada kertas-kertas itu. Ibu Suryani akhirnya sadar ada yang tidak beres. Dia meletakkan anak itu di kursi dan dengan tangan gemetar mengambil lembaran-lembaran itu. Dia tidak mengerti semua istilah keuangan yang rumit, tapi satu baris, jumlah pinjaman, 100.000 rupiah, sudah cukup untuk mengubah raut wajahnya. Dimas, apa ini? Suaranya bergetar. Dimas mengertakkan gigi. Itu hanya pemindahan modal internal. Aku tertawa pelan. Pemindahan modal? Aku menatapnya. Mau aku ceritakan pada semua orang bahwa proyek pembangunan di PIK sudah berhenti selama sebulan? Begitu aku mengatakan itu, seseorang di kerumunan tamu terdengar terkesiap. Di Jakarta, proyek properti perusahaan Dimas diiklankan besar-besaran. Jika proyek itu bermasalah, ini adalah berita besar. Dimas menatapku, kepanikan mulai muncul di matanya. Anissa, kamu. Aku tidak membiarkannya selesai. Kamu pikir aku benar-benar tidak tahu apa-apa? Aku sedikit memiringkan kepala. Kamu mengambil uang perusahaan untuk membelikannya apartemen, dan mengambil uang dari modal kerja proyek. Aku menatap perempuan berbaju putih itu. Dia sudah tidak terlihat selemah tadi. Wajahnya pucat seperti kapur. Namamu Maya, kan? Dia tersentak. Mbak Anissa, Anda salah paham, suaranya gemetar. Aku menatapnya sejenak, lalu berkata lembut, jangan panggil aku begitu, kita tidak sedekat itu. Ruangan kembali riuh. Maya tiba-tiba mencengkeram lengan Dimas erat-erat. Dimas, apa maksud semua ini? Dimas menepis tangannya. Saat ini dia sudah tidak punya mood untuk berpura-pura mesra. Diam. Maya terdorong mundur selangkah. Anak laki-laki bernama Bima itu dengan ketakutan memegangi ujung gaun ibunya. Aku menyaksikan adegan ini dengan hati hampa. Dulu, Dimas pernah menggenggam tanganku di hadapan semua orang dan berkata akan melindungiku seumur hidup. Ternyata, janji seorang pria lebih ringan dari angin. Arya, yang berdiri di sampingku, menatap Dimas dengan dingin. Suaranya pelan tapi jelas. Ayah, mau dilanjutkan? Dimas menoleh pada putranya. Arya, kamu anakku. Arya menatapnya. Aku tahu. Tapi ayah sudah lama lupa kalau ayah adalah ayahku. Kata-kata itu seolah membekukan seluruh ruangan. Dimas membuka mulut tapi tak bisa berkata apa-apa. Saat itu, Ibu Suryani tiba-tiba menggebrak meja dengan keras. Cukup. Dia menatapku dengan mata penuh amarah. Anissa, apa kamu mau seluruh Jakarta menertawakan nama baik keluarga Kusumo? Aku menoleh padanya. Selama 15 tahun menjadi menantu, aku sudah tak terhitung berapa kali mendengar kalimat itu. Keluarga Kusumo? Kehormatan keluarga Kusumo, nama baik keluarga Kusumo. Tapi tak ada yang pernah bertanya, apakah aku terluka? Aku menatap Ibu Suryani dan berkata perlahan, Ibu, saya tidak mempermalukan siapapun. Yang mempermalukan keluarga Kusumo adalah putra ibu sendiri. Kata-kata itu membuat Ibu Suryani terdiam, beberapa tamu mulai bangkit. Perayaan ulang tahun ini telah berubah menjadi sebuah drama yang tak ada seorang pun bernafsu untuk melanjutkan makan. Saat itu, Maya tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Dia memegangi perutnya, air mata bercucuran. Dimas, katakan sesuatu. Kamu kan sudah janji akan memberikan rumah untukku dan anak kita. Dimas menoleh padanya dengan wajah bengis. Tutup mulutmu. Dia memukul meja dengan tangannya. Gelas anggur di atasnya sampai melompat. Bukannya kamu yang bersikeras kita datang malam ini? Maya membeku. Seluruh ruangan langsung riuh. Ternyata, drama malam ini tidak sepenuhnya rencana Dimas. Maya dengan suara gemetar berkata, tapi kamu bilang istrimu hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak mengerti apa-apa soal bisnis perusahaan. Arya tertawa pelan. Tawa itu tidak keras, tapi banyak yang mendengarnya. Dan tante percaya? Katanya. Ayah saya itu direktur hanya di atas kertas. Perusahaan sudah 3 tahun ini dipegang oleh ibu saya. Dimas berbalik tajam. Diam kau. Tapi sudah terlambat. Beberapa pengusaha di ruangan itu mulai mengangguk. Sebenarnya, di kalangan bisnis Jakarta, rumor itu sudah lama beredar. Orang yang sebenarnya membuat perusahaan keluarga Kusumo tetap bertahan adalah aku. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri. Pengacara, panggilku pelan. Pintu ruang perjamuan terbuka. Seorang pria parubaya masuk. Dia meletakkan sebuah map di atas meja. Bapak Dimas Kusumo, katanya, karena Anda tidak dapat mengembalikan pinjaman sebesar 100 miliar rupiah dalam waktu 3 hari, rumah yang Anda tempati dan mobil mewah atas nama Anda akan masuk dalam daftar aset yang disita. Mendengar itu, Ibu Suryani langsung berteriak. Tidak mungkin. Dia menunjukku. Anissa, kamu mau mengusir ibu mertuamu dari rumah? Aku menatapnya, hatiku sudah mati rasa.
Ibu, rumah itu sekarang juga menjadi aset jaminan. Saya beri waktu 3 hari lagi. Ruangan kembali riuh. 3 hari. Hanya dalam 3 hari, keluarga yang pernah menjadi salah satu yang terkaya di daerah itu harus meninggalkan rumah mewah mereka. Dimas terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat seperti kertas, dan Maya akhirnya sadar satu hal. Pria yang dianggapnya kaya raya ternyata hampir tidak punya apa-apa. Dia menatap Dimas. Suaranya menjadi tajam. Jadi, rumahnya mana? Uangnya mana? Dimas berteriak, diam. Suasana di ruangan menjadi kacau. Aku menggandeng tangan Arya. Ayo kita pergi dari sini. Arya mengangguk. Aku dan putraku berjalan menuju pintu keluar. Di belakang kami, teriakan dan pertengkaran terus berlanjut. Perayaan ulang tahun ke-80 itu berubah menjadi bahan tertawaan. Ketika kami keluar dari restoran, angin malam berhembus. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa seolah baru saja keluar dari sebuah ruangan pengap tempatku terkurung selama 15 tahun. Arya berdiri di sampingku. Dia berkata pelan, "Ibu, mulai sekarang, kita akan hidup lebih baik." Aku menatap putraku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan kelegaan yang sesungguhnya. Tapi aku juga tahu, cerita ini belum berakhir, karena orang seperti Dimas tidak akan mudah menerima kekalahan, dan aku tahu betul dia pasti akan kembali. Mobil perlahan menjauh dari restoran The Grand Imperial. Aku duduk di kursi belakang, Arya di sampingku. Di luar jendela, lampu-lampu kota Jakarta memanjang menjadi garis-garis cahaya, seperti kenangan yang terbawa angin malam. Selama beberapa saat, kami berdua diam. Bukan karena tidak ada yang perlu dibicarakan, tapi karena terlalu banyak yang baru saja terjadi. Ulang tahun ke-80, pernikahan 15 tahun. Sebuah keluarga yang tampak kokoh, semuanya hancur berkeping-keping di hadapan ratusan orang. Di kursi kemudi ada Pak Budi, sopir lamaku. Dia melirik dari kaca spion dan bertanya pelan, "Ibu Anissa, kita ke rumah lama atau ke apartemen di Kuningan?" Aku berpikir sejenak. "Ke apartemen." Pak Budi mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Apartemen di Kuningan itu kubeli 2 tahun lalu. Awalnya hanya untuk kantor, lalu sebagian kurapikan untuk tempat tinggal sementara jika dibutuhkan. Aku tidak memberitahu Dimas, juga tidak pada Ibu Suryani. Terlalu banyak hal di keluarga Kusumo, dan aku belajar untuk menyimpan sesuatu untuk diriku sendiri. Mobil berjalan sedikit lagi. Arya tiba-tiba berkata pelan, "Ibu." Aku menoleh pada putraku. "Ya? Nenek tidak akan membiarkan ini begitu saja." Aku menatap mata anak itu. Di usianya yang 14 tahun, dia memiliki kejernihan pikiran yang tak selalu dimiliki orang dewasa. Aku mengangguk pelan. "Ibu tahu." Arya melanjutkan, "Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah." Aku tersenyum pahit. "Karena itulah ibu sudah bersiap sejak awal." Arya menatapku selama beberapa detik, lalu bertanya, "Ibu, kapan ibu mulai bersiap?" Aku bersandar di kursi. Di luar jendela, lampu-lampu gedung pencakar langit berkelip, sekitar 2 tahun yang lalu. Arya sedikit mengerutkan kening. 2 tahun? Aku mengangguk. "Di hari ibu tahu ayahmu membelikan apartemen untuk Maya," anak itu terdiam. Aku masih ingat betul hari itu, sore yang hujan. Aku datang ke bank untuk menandatangani dokumen pinjaman untuk perusahaan. Saat menunggu, seorang staf bank tanpa sengaja menyebutkan tentang transfer besar dari rekening perusahaan ke sebuah proyek apartemen mewah. Penerima pembayarannya adalah Maya. Awalnya aku pikir aku salah dengar, lalu aku mulai menyelidikinya sendiri. Dan kebenaran perlahan terungkap. Dimas tidak hanya berselingkuh, dia menggunakan uang perusahaan untuk membiayai perempuan itu. Saat itu aku tidak membuat keributan. Aku hanya mulai mencatat setiap jumlah uang, setiap kontrak, setiap tanda tangan Dimas. Aku ingat betul kata-kata ayahku sebelum aku menikah. "Anissa, seseorang harus selalu punya jalan untuk mundur, terutama dalam pernikahan." Mobil berhenti di sebuah kompleks apartemen. Pak Budi turun untuk membukakan pintu kami. Angin malam yang sejuk menerpa wajah. Arya turun lebih dulu, lalu berbalik untuk mengulurkan tangannya padaku. Gestur kecil, tapi itu menghangatkan hatiku. Aku menatap putraku, "Kamu tidak lelah?" Arya menggeleng. "Tidak." Aku justru merasa lega. Aku mengerti maksudnya. Seorang anak yang tumbuh di keluarga yang terlalu banyak kepura-puraan, seringkali lebih lelah daripada orang dewasa. Begitu kami masuk ke lobi gedung, ponselku berdering. Nama yang tertera di layar, Dimas. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menolak panggilan itu. Belum sampai 10 detik, ponsel berdering lagi. "Dimas lagi." Arya menatapku. "Ibu tidak mau angkat," aku menggeleng. "Tidak perlu."
Tapi ponsel terus berdering. Ketiga kalinya. Keempat kalinya. Akhirnya, aku mengangkatnya. Suara Dimas langsung terdengar. Anissa. Di seberang sana sangat berisik. Sepertinya dia masih di depan restoran. Di mana kamu? Aku menjawab tenang, bukan urusanmu. Dimas terdengar terengah-engah. Segera kembali, kita perlu bicara. Aku masuk ke dalam lift bersama Arya. Pintu lift tertutup. Kurasa kita sudah cukup banyak bicara malam ini. Dimas menggeram. Anissa, jangan pikir kamu sudah menang. Aku masih punya perusahaan, aku masih punya koneksi. Aku tertawa pelan. Pak Dimas Kusumo, aku memanggil namanya dengan sangat tenang. Anda ingat perusahaan perdagangan ekspor-impor itu? Di seberang sana hening. Aku melanjutkan, Anda menjualnya setengah bulan lalu untuk membelikan tas untuk Maya. Pembelinya adalah kakak laki-laki saya. Dimas langsung meraung. Apa katamu? Lift berhenti di lantai 16. Pintu terbuka. Aku dan Arya keluar. Anda tidak membaca kontraknya dengan teliti. Perusahaan itu sekarang milik keluarga Prawiro-Diharjo. Prawiro-Diharjo adalah nama keluargaku. Dimas terengah-engah. Aku bisa mendengar dengan jelas dia memukul sesuatu. Anissa, kamu merencanakan semua ini? Ya, aku berdiri di depan pintu apartemen. Tidak, kamu yang merencanakan semua ini untuk dirimu sendiri. Aku berhenti sejenak dan menambahkan dengan sangat pelan, kamu hanya tidak menyadarinya. Aku menutup telepon. Pintu apartemen terbuka. Di dalam sunyi. Lampu hangat menyala. Arya masuk lebih dulu, dia melihat sekeliling. Ibu sudah lama menyiapkan tempat ini? Hampir setahun. Dia mengangguk. Aku suka di sini. Aku meletakkan tasku di meja. Saat itu telepon berdering lagi. Tapi kali ini bukan Dimas, melainkan nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya, terdengar suara seorang perempuan. Ibu Anissa. Aku langsung mengenalinya. Maya. Dia bicara sangat pelan. Bisa kita bertemu sebentar? Aku sedikit terkejut. Ada apa? Di seberang sana hening beberapa detik. Lalu Maya berkata, saya tahu ibu membenci saya, tapi ada sesuatu yang ibu tidak tahu. Aku tidak langsung menjawab. Di dalam ruangan, Arya sedang menuangkan air. Aku menatap putraku dan bertanya, apa itu? Suara Maya bergetar. Anak yang ada di dalam kandungan saya bukan anak Pak Dimas. Aku terdiam. Aku ingat di pesta tadi aku menyindir soal ini, tapi saat itu hanya berdasarkan dugaan dari rekam medis Dimas. Dan sekarang Maya mengakuinya sendiri. Aku bertanya, kamu meneleponku hanya untuk mengatakan ini? Maya berkata dengan suara tercekat, bukan. Saya mau bilang, laki-laki itu akan kembali. Aku mengerutkan kening. Siapa? Suara Maya menjadi hampir berbisik. Victor Prakoso. Nama itu membuatku terdiam. Di Jakarta, banyak yang tahu nama Victor. Kaya raya. Tapi reputasinya buruk. Aku bertanya perlahan, kamu kenal dia? Maya menangis. Dulu saya bekerja di bar karaoke miliknya. Aku mulai mengerti. Cerita ini lebih rumit dari yang kukira. Maya melanjutkan, Ibu Anissa, Pak Victor tidak akan membiarkan saya tenang jika dia tahu saya hamil. Saya butuh uang untuk pergi dari Jakarta. Aku menatap keluar jendela. Sungai buatan di kompleks itu memantulkan cahaya lampu. Semua ini baru permulaan. Aku bertanya, di mana kamu sekarang? Maya menjawab, di depan restoran. Aku diam beberapa detik dan berkata, tunggu di sana. Aku menutup telepon. Arya menatapku. Ibu mau pergi lagi? Aku mengenakan kembali mantelku. Kembali ke restoran. Arya mengerutkan kening. Karena dia? Aku mengangguk. Ya. Dia bertanya, ibu percaya padanya? Aku menatap putraku. Tidak. Tapi ibu ingin tahu kebenarannya. Arya berdiri. Aku ikut. Aku menatap anak itu sejenak dan mengangguk, karena aku tahu malam ini masih banyak hal yang akan terjadi. Dan nama Victor yang baru saja muncul bisa menjadi badai yang sesungguhnya bagi kami semua. Cerita baru saja membuka babak baru. Aku berdiri di depan pintu apartemen selama beberapa detik sebelum kembali mengambil kunci mobil. Malam di Jakarta sudah larut. Angin yang berhembus terasa lebih kencang dari sebelumnya, membawa hawa dingin khas sisa hujan sore tadi. Arya, dengan jaketnya, berdiri di sampingku. Tatapannya setenang biasanya, tapi aku tahu ada banyak pikiran di kepalanya. Kamu yakin mau ikut? Tanyaku. Arya langsung mengangguk. Aku tidak mau ibu pergi sendirian. Jawaban sederhana itu menghangatkan hatiku. Sejak kecil, Arya jarang menunjukkan emosi, tapi setiap kali dia bicara, dia selalu sangat yakin. Kami turun ke tempat parkir.
Pak Budi belum pergi. Sepertinya dia menduga aku masih punya urusan. Ibu Anissa, kita masih mau kemana lagi? Tanyanya. Kembali ke restoran The Grand Imperial. Pak Budi sedikit terkejut, tapi tidak bertanya lebih jauh. Dia membukakan pintu untuk kami. Mobil berputar dan kembali menyusuri jalan yang sama. Lampu-lampu jalan memanjang menjadi garis-garis pucat. Di dalam mobil, suasana hening cukup lama. Lalu Arya angkat bicara. Ibu? Ya? Menurut ibu, apa Maya bicara jujur? Aku menatap keluar jendela dan menjawab perlahan, untuk saat ini, ibu tidak tahu. Arya bertanya lagi, kalau dia jujur, berarti Victor Prakoso ini sangat berbahaya. Aku tidak langsung menjawab. Nama Victor di kalangan bisnis Jakarta hampir semua orang tahu. Bukan karena perusahaannya yang paling besar, tapi karena cara-caranya yang tidak seperti pengusaha biasa. Dia memiliki jaringan bar karaoke, lalu berinvestasi di properti, dan terlibat dalam banyak sengketa. Konon, di belakangnya ada orang-orang kuat. Dan yang lebih penting, dia bukan orang yang mudah memaafkan. Aku menoleh pada Arya. Dia memang bukan orang yang mudah dihadapi. Arya terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, kalau begitu, seharusnya ibu tidak menemuinya. Aku tersenyum tipis. Tapi ibu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mobil berhenti di depan restoran The Grand Imperial. Suasana di depan sudah sangat berbeda. Sebagian besar tamu sudah pulang. Hanya tersisa beberapa mobil. Dari kejauhan, aku melihat 3 sosok berdiri di teras. Dimas, Ibu Suryani, dan Maya. Anak laki-laki bernama Bima berdiri di samping Maya, matanya merah karena menangis. Suasana di antara mereka begitu tegang hingga bisa terasa dari kejauhan. Ketika aku turun dari mobil, ketiganya menoleh. Dimas yang pertama bereaksi. Anissa, dia berjalan cepat ke arahku. Kenapa kamu kembali? Suaranya serak, jelas dia baru saja melewati pertengkaran hebat. Aku menjawab dengan tenang, aku datang untuk Maya. Dimas membeku. Untuk dia. Maya saat itu menatapku dengan tatapan penuh harap dan takut. Ibu Suryani langsung angkat bicara, Anissa, sampai kapan kamu mau membuat keributan ini? Aku menatapnya. Ibu, tenang saja, saya tidak akan membuat keributan. Saya hanya mau mendengar beberapa kata darinya. Dimas tertawa dingin. Dan kamu percaya padanya? Aku tidak menjawabnya, tapi menoleh pada Maya. Kamu mau menemuiku? Maya mengangguk. Dia menggandeng tangan Bima dan berkata pelan, bisa kita bicara berdua saja? Dimas langsung membentak. Tidak. Dia mencengkeram lengan Maya. Dia mau menipumu. Maya menyentakkan tangannya. Untuk pertama kalinya sejak aku melihatnya, dia tidak tampak lemah. Pak Dimas, ini urusan saya. Dimas terpana. Aku menyaksikan adegan itu dan menyadari satu hal lagi. Di antara mereka, mungkin tidak pernah ada perasaan sungguhan, hanya saling memanfaatkan. Aku berkata pada Arya, kamu tunggu di sini sebentar dengan Pak Budi. Arya mengangguk. Aku dan Maya berjalan menjauh ke area parkir yang lebih sepi. Dia berdiri beberapa detik, mengumpulkan keberanian. Ibu Anissa, saya tahu ibu tidak suka saya. Aku tidak bertele-tele. Apa yang mau kamu katakan? Maya menunduk. Anak yang ada di kandungan saya memang bukan anak Pak Dimas. Aku menatapnya. Kamu sudah bilang itu di telepon. Maya mengangguk. Tapi ibu tidak tahu siapa laki-laki itu. Aku berkata langsung, Victor Prakoso. Maya tersentak. Jelas nama itu membuatnya takut, ibu kenal dia. Tahu. Maya menarik napas dalam-dalam. Dulu saya bekerja di bar karaoke miliknya. Waktu itu saya baru 22 tahun. Aku diam mendengarkan. Dia sering datang. Awalnya saya pikir dia hanya tamu biasa. Lalu dia mulai memberi saya uang. Suara Maya semakin pelan, dan semuanya menjadi terlalu jauh. Aku bertanya, dan kamu kenal Dimas setelah itu? Maya menggeleng. Tidak. Setelah itu saya kenal Pak Dimas di sebuah pesta teman. Dia bilang dia tidak punya anak laki-laki. Saya pikir, kalau saya punya anak darinya, hidup saya akan berubah. Aku tidak terkejut. Kisah seperti ini tidak jarang di Jakarta. Tapi aku tetap bertanya, dan anak yang 5 tahun itu? Maya menatap Bima yang berdiri di kejauhan, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia anak Victor Prakoso. Aku diam beberapa detik. Ini sesuai dengan dugaanku. Maya melanjutkan. Dia tidak tahu. Saya pergi dari bar itu sebelum melahirkan. Lalu bertemu Pak Dimas. Aku bertanya, dan sekarang kamu takut dia tahu? Maya terus mengangguk. Dia baru kembali ke Jakarta.
Orang-orangnya sudah bertanya-tanya tentang saya. Aku menatap lurus ke matanya. Apa yang bisa kubantu? Maya berkata tercekat, saya butuh uang untuk pergi dari sini. Saya mohon. Aku tidak berkata apa-apa. Angin malam berhembus semakin kencang. Di kejauhan, Dimas berdiri menatap ke arah kami dengan wajah penuh curiga. Maya melanjutkan, ibu boleh membenci saya, tapi anak ini tidak bersalah. Saya hanya ingin dia hidup tenang. Aku menatap Bima. Dia digandeng oleh Arya, masih ketakutan. Arya sedang mengatakan sesuatu padanya, mungkin untuk menenangkannya. Aku menatap Maya lagi. Kamu pikir aku akan membantumu? Maya menunduk. Saya tidak tahu. Tapi ibu satu-satunya orang yang bisa menolong saya. Aku diam cukup lama, lalu berkata, masuklah ke mobilku. Maya mengangkat kepalanya dengan terkejut. Ibu. Ibu mau menolong saya? Aku menatapnya. Belum. Tapi aku perlu mendengar seluruh ceritanya sampai selesai. Saat itu, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari kami. Pintunya terbuka, dan seorang pria paruh baya keluar. Dia mengenakan mantel panjang, posturnya tinggi, dengan tatapan tajam dan dingin. Melihatnya, Maya langsung gemetar hebat. Victor Prakoso. Aku berbalik. Tatapan pria itu lurus ke arah kami. Aku langsung tahu, malam ini tidak akan berakhir dengan tenang. Cerita baru saja mengambil tikungan baru. Pria yang keluar dari mobil hitam itu tidak terburu-buru. Dia menutup pintu mobil dengan sangat pelan, tapi setiap langkahnya di atas paving block di depan restoran seolah membuat udara di sekitar kami menjadi lebih berat. Cahaya kuning dari restoran jatuh di wajahnya, menonjolkan fitur-fitur tegas dan mata yang dalam, jenis mata yang dimiliki orang-orang yang terbiasa membaca orang lain hanya dengan sekali pandang. Maya, yang berdiri di sampingku, seluruh tubuhnya bergetar. Aku bisa mendengar dengan jelas napasnya yang tersengal-sengal. Ibu. Ibu Anissa. Suaranya bergetar begitu hebat hingga hampir tak terdengar. Itu Pak Victor. Aku sudah menduganya. Tapi ketika pria itu berhenti beberapa meter dari kami dan menatap lurus ke arah Maya, aku tetap bisa merasakan tekanan yang datang darinya. Di Jakarta, tak banyak yang berani menatap Victor lurus di mata. Dia menatap Maya cukup lama, lalu berkata, Maya. Suaranya rendah dan pelan. Satu kata, tapi itu membuat Maya mundur selangkah. Lama tidak bertemu. Maya mencengkeram ujung bajunya erat-erat, tidak berani menatapnya. Selamat malam Pak. Victor tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Kudengar kau sudah kembali ke Jakarta. Tidak kusangka bisa bertemu secepat ini. Setelah berkata begitu, dia mengalihkan pandangannya padaku. Dan ini? Aku balas menatapnya dengan tenang. Saya Anissa. Victor Prakoso sedikit mengerutkan kening. Anissa. Dia berpikir sejenak, dan tatapannya tiba-tiba berubah. Ah, menantu keluarga Kusumo. Jelas dia mengenalku. Tidak mengherankan. Jakarta bukan kota yang terlalu besar, dan keluarga-keluarga bisnis lama hampir semuanya saling kenal. Victor maju selangkah lagi. Anda juga kenal Maya? Aku menjawab langsung. Baru saja kenal. Dia tersenyum lagi. Kalau begitu, Anda belum tahu banyak tentangnya. Maya tiba-tiba bicara cepat, Pak Victor, saya sudah lama tidak ada urusan dengan Bapak. Victor menatapnya. Tatapannya tidak marah, tapi terasa dingin. Tidak ada urusan? Ulangnya perlahan. Kau menghilang selama beberapa tahun tanpa sepatah kata pun. Maya menggigit bibirnya. Saya ada urusan pribadi. Victor tidak menjawab. Pandangannya perlahan tertuju pada Bima, yang berdiri di samping Arya. Anak itu, melihatnya, langsung bersembunyi di belakang Arya. Aku melihat reaksi itu, dan sadar Maya tidak berbohong. Anak ini jelas ada hubungannya dengan pria itu. Victor bertanya dengan sangat tenang, anak siapa itu? Maya tidak menjawab. Aku bisa melihat betapa tangannya gemetar. Saat itu, Dimas menghampiri dari arah restoran. Sepertinya dia tidak mengenali pria ini. Anda siapa? Dimas berdiri di depan Maya. Ini urusan pribadi saya. Victor menatap Dimas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada tatapan meremehkan di matanya. Kau Dimas? Dimas mengerutkan kening. Anda kenal saya? Victor tersenyum sinis. Pernah dengar, Direktur Perusahaan Konstruksi Kusumo Jaya. Dimas sedikit menegakkan badannya. Benar. Victor melanjutkan dengan nada yang sama tenangnya. Tapi kudengar belakangan ini perusahaanmu sedang ada sedikit masalah. Dimas langsung pucat. Jelas, kabar tentang perusahaannya sudah menyebar cukup jauh. Dimas mendesis, bukan urusan Anda. Victor tidak menjawab.
Dia menatap Maya. Berapa umur anak itu? Maya terus menggelengkan kepala. Bukan urusan Bapak. Victor sedikit mengerutkan kening. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat hawa dingin yang sesungguhnya di matanya. Maya, kau pikir aku tidak mencari tahu? Kata-kata itu membuat Maya mundur selangkah. Apa? Apa yang Bapak mau? Victor menatap lurus ke arah Bima. Hanya ingin tahu, apa dia anakku? Suasana di depan restoran seketika menjadi mencekam. Dimas berbalik tajam ke arah Maya. Apa katamu? Maya tidak berani menatapnya. Dimas mendesis di antara giginya. Anak itu bukan anakku? Maya diam. Hanya isak tangis Bima yang memecah keheningan. Dimas sepertinya sudah kehilangan akal. Maya. Dia mencengkeram lengan perempuan itu. Bicara yang jelas. Maya terisak. Aku sendiri tidak yakin. Dimas melepaskan tangannya seolah tersengat listrik. Dia menatap anak itu selama beberapa detik, lalu menoleh pada Victor. Omong kosong apa ini? Victor tidak terburu-buru menjawab. Dia mengeluarkan ponselnya, menekan sesuatu, dan beberapa saat kemudian menyodorkan layarnya ke depan wajah Dimas. Aku sudah suruh orang memeriksanya. Dimas menatap layar itu, dan wajahnya seketika pucat seperti kertas. Aku tidak tahu apa yang ada di sana, tapi jelas itu adalah sesuatu yang membuat Dimas mengerti kebenarannya. Dimas mundur selangkah. Tidak mungkin. Victor menyimpan ponselnya. Aku tidak menuduh. Hanya curiga. Dia menatap Maya. Untuk memastikannya, kita hanya perlu tes DNA. Maya menangis. Tolong jangan ganggu kami lagi. Biarkan kami pergi. Victor menatapnya selama beberapa detik, dan suaranya tiba-tiba berubah. Tidak sedingin tadi, apa yang kau takutkan? Kalau dia anakku, aku akan mengakuinya. Kata-kata itu mengejutkan kami semua. Dimas langsung tertawa pahit. Enak sekali Anda bicara. 4 tahun membesarkan anak orang, lalu sekarang tahu dia bukan anakku. Dia menoleh padaku. Anissa, lihat. Ini perempuan yang baru saja mau kau tolong. Aku menatap Dimas. Aku tidak bilang akan menolongnya. Dimas tersenyum sinis. Kau selalu begitu, selalu berusaha tampil suci. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Dimas, hentikan. Kau sudah cukup banyak kehilangan malam ini. Jangan kehilangan lebih banyak lagi. Dimas menatapku. Tatapannya rumit, campuran antara marah dan tak berdaya. Saat itu, Victor menoleh padaku. Ibu Anissa, ku dengar Anda yang sekarang memegang surat utang Dimas. Aku mengangguk, benar. Victor berkata dengan sangat perlahan. Aku bisa membantunya melunasinya. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Dimas langsung menatapnya. Anda serius? Victor tersenyum tipis. Aku tidak pernah melakukan sesuatu secara gratis. Dia menatap Maya. Sebagai gantinya, Maya harus ikut denganku. Udara seketika membeku. Maya berteriak ketakutan. Tidak. Dia memeluk Bima erat-erat. Jangan harap. Victor tidak marah. Dia hanya berkata dengan sangat tenang, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Tetap di Jakarta, kau juga tidak akan bisa bersembunyi. Aku menyaksikan adegan ini, dan sebuah ide lain mulai terbentuk di kepalaku. Mungkin ini bukan hanya tentang Maya, tapi sebuah permainan yang jauh lebih besar. Aku menatap Victor. Pak Victor. Dia menoleh padaku. Ya, aku berkata perlahan, kalau Anda ingin bicara, sebaiknya kita cari tempat lain. Victor sedikit mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Aku menatapnya. Sesuatu yang mungkin sama-sama menarik bagi kita berdua. Tatapan Victor seketika berubah, dia menatapku cukup lama, lalu mengangguk pelan. Anda mulai membuatku tertarik. Malam di Jakarta masih panjang, dan aku tahu, permainan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Malam di depan restoran The Grand Imperial masih terang, tapi suasananya sudah sangat berbeda dari awal acara. Mobil-mobil mewah hampir semuanya sudah pergi. Hanya tersisa beberapa sosok yang terpencar. Deru angin di antara pepohonan di pinggir jalan terdengar jelas, seolah seluruh kota ikut berhenti untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku berdiri berhadapan dengan Victor Prakoso. Dia setengah kepala lebih tinggi dariku, posturnya tegap dengan tatapan yang menakutkan karena begitu tenang. Orang seperti ini biasanya tidak banyak bicara, karena kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat orang lain waspada. Victor menatapku selama beberapa detik, lalu berkata, "Di mana Anda mau bicara?" Aku menoleh pada Pak Budi. "Tolong antar anak-anak ke apartemen." Arya langsung menyela, "Ibu, aku." Aku meletakkan tanganku di bahu putraku. "Pulanglah." Arya menatapku cukup lama.
Anak itu tahu sifatku dan mengerti jika aku sudah memutuskan sesuatu, aku tidak akan mengubahnya. Akhirnya dia mengangguk, aku akan tunggu ibu. Aku tersenyum tipis. Baik. Maya juga menatap Bima dengan cemas. Sayang, pulang dulu ya sama Om Arya. Bima mengangguk sangat pelan dan menggandeng tangan Arya. Pak Budi membawa kedua anak itu ke dalam mobil. Mobil perlahan bergerak, membawa kedua anak itu menjauh. Di depan restoran, kini tersisa 5 orang. Aku, Victor Prakoso, Dimas, Maya, dan Ibu Suryani. Ibu Suryani berdiri di belakang Dimas, wajahnya masih belum pulih dari syok. Victor menatapku, Anda mau bicara berdua saja? Aku mengangguk. Di kedai kopi seberang jalan. Victor melihat ke arah yang kutunjuk. Sebuah kedai kopi kecil masih buka, cahayanya kuning dan lembut. Dia mengangguk. Baik. Dimas langsung menyela. Tunggu. Dia menghampiriku. Anissa, apa yang mau kau lakukan? Aku menatapnya. Bukan urusanmu. Dimas tersenyum sinis. Kau pikir kau bisa beraliansi dengannya? Aku menjawab tenang. Setidaknya, aku tahu dengan siapa aku bicara. Kata-kata itu membuat Dimas terdiam. Victor menatap kami sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju kedai kopi. Aku mengikutinya. Aku bisa mendengar Ibu Suryani menarik lengan Dimas. Dimas, apa maksud semua ini? Dimas tidak menjawab. Dia hanya menatap kepergianku dengan tatapan penuh amarah dan kebingungan. Kedai kopi itu hampir kosong, hanya ada sepasang kekasih di sudut, musik pelan mengalun. Aku memilih meja di dekat jendela. Victor duduk di seberangku. Dia memesan 2 kopi hitam. Setelah pelayan pergi, dia berkata, sekarang Anda bisa bicara. Aku menatap lurus ke matanya. Anda menginginkan anak itu. Victor mengangkat bahu. Kalau dia memang anakku. Aku mengangguk. Tapi bukan hanya itu yang Anda inginkan. Victor sedikit mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Aku berkata dengan sangat perlahan. Anda ingin mengendalikan Maya. Victor diam beberapa detik, lalu tertawa pelan. Anda lebih pintar dari yang saya duga. Aku tidak tersenyum. Dia pernah bekerja untuk Anda. Dia tahu terlalu banyak. Victor menatapku. Dan Anda pikir saya mau membungkamnya? Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Kopi datang. Uapnya mengepul di atas meja. Victor mengambil cangkirnya dan menyesap. Apa yang Anda mau? Pertanyaan yang lugas. Aku menjawab sama lugasnya. Aku mau Anda tidak mengganggunya. Victor meletakkan cangkirnya. Sebagai gantinya, aku menatapnya. Aku akan berikan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Tatapan Victor sedikit berubah. Dan menurut Anda, apa yang saya inginkan? Aku memiringkan kepala. Perusahaan Kusumo Jaya. Dia tidak berkata apa-apa, tapi aku bisa melihat matanya berbinar. Aku melanjutkan, Anda sudah lama mengincar perusahaan itu, tapi tidak mau bertindak secara langsung. Victor tersenyum sinis. Anda menyelidiki saya? Aku menjawab tenang. Tidak perlu menyelidiki. Cukup dengan melihat. Aku berhenti sejenak. Anda suka mengendalikan, dan Dimas saat ini sedang lemah. Victor mengangguk perlahan. Anda benar. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Tapi kenapa Anda membantuku? Aku menatap keluar jendela. Di seberang jalan, di depan restoran, Dimas masih berdiri di sana. Cahaya kuning jatuh di wajahnya, membuatnya tampak beberapa tahun lebih tua. 15 tahun, kataku. Selama 15 tahun aku menjadi istrinya. Victor tidak berkata apa-apa. Aku tidak mau melihatnya menghancurkan segalanya lalu hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Victor tersenyum tipis. Anda lebih kejam dari yang saya duga. Aku menatapnya. Anda juga. Kami saling tatap selama beberapa detik. Tidak ada yang bicara lagi. Akhirnya Victor bertanya, apa yang Anda mau saya lakukan? Aku berkata, jamin keselamatan Maya dan anaknya, dan perusahaan Kusumo Jaya akan kuserahkan pada Anda. Victor mengerutkan kening. Apa hak Anda? Aku mengeluarkan sebuah map dari tasku dan meletakkannya di meja. 30% saham digadaikan padaku. 40% lagi sudah kumiliki sejak dulu. Victor melihat dokumen-dokumen itu. Total 70%. Aku mengangguk. Cukup untuk mengambil keputusan. Victor diam cukup lama, lalu tertawa. Ibu Anissa, Anda benar-benar menakutkan. Aku tidak menyangkal. Dia mendorong map itu kembali padaku. Baik, saya setuju. Saat itu ponselku berdering. Di layar tertera nama Dimas. Aku menatapnya sejenak lalu mengangkatnya. Suaranya serak. Anissa, aku tahu di mana kau
Aku tidak terkejut. Lalu, Dimas berkata dengan sangat perlahan, kalau kau pikir kau sudah menang, kau salah. Aku diam. Dimas melanjutkan, kau lupa satu hal. Aku masih ayah Arya. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Apa maksudmu? Dimas tertawa. Besok, aku akan mengajukan gugatan hak asuh anak. Belum sempat aku menjawab, dia sudah menutup telepon. Di kedai kopi kembali sunyi. Victor menatapku. Ada masalah. Aku meletakkan ponsel di meja, dan untuk pertama kalinya, hatiku terasa tidak enak. Karena aku tahu, Dimas bisa kehilangan uang, perusahaan, tapi jika dia mengincar Arya, permainan ini akan menjadi jauh lebih berbahaya. Aku menatap keluar jendela. Malam di Jakarta belum berakhir, dan perang yang sesungguhnya sepertinya baru saja dimulai. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Tapi hatiku sudah tidak setenang beberapa menit sebelumnya. Kata-kata terakhir Dimas masih terngiang di kepalaku. Aku masih ayah Arya. Itu bukan ancaman kosong. Menurut hukum, kedua orang tua memiliki hak atas anak. Jika Dimas benar-benar membawa masalah ini ke pengadilan, semuanya akan menjadi jauh lebih rumit. Victor menatapku sejenak. Mantan suamimu? Aku mengangguk. Dia mau merebut hak asuh anak. Victor mengangkat alis. Anak laki-laki itu? Ya. Dia diam beberapa detik, lalu bertanya, berapa usianya? 14. Victor bersandar di kursinya. Di usia segitu, pengadilan biasanya akan menanyakan pendapat si anak. Aku tahu itu. Tapi aku juga tahu Dimas bukan orang yang asal bicara. Jika dia sudah mengatakannya, berarti dia punya rencana. Di depan restoran The Grand Imperial sudah hampir sepi. Dimas dan Ibu Suryani sudah tidak ada di sana. Mungkin mereka sudah pergi, tapi aku tahu dia tidak akan berhenti. Victor menyesap kopinya. Anda takut? Aku menatapnya. Tidak. Tapi aku tidak suka terlibat dalam permainan kotor. Victor tersenyum tipis. Anda sudah masuk ke dalam permainan ini. Tidak mungkin bisa tetap bersih. Aku tidak membantah, karena dia benar. Begitu Dimas memutuskan untuk menyerang balik, dia akan menggunakan segala cara. Victor bangkit. Sebaiknya Anda istirahat. Aku akan suruh orang-orangku mengawasi situasi Maya. Aku mengangguk. Terima kasih. Dia menatapku sejenak, jangan buru-buru berterima kasih. Kita baru mulai bekerja sama, aku mengerti maksudnya. Dalam bisnis, tidak ada bantuan tanpa pamrih. Victor meninggalkan kedai kopi lebih dulu. Mobil hitamnya dengan cepat menghilang di antara lalu lintas malam yang sepi. Aku duduk di sana beberapa menit lagi, lalu bangkit. Angin malam terasa lebih dingin. Ketika aku kembali ke apartemen, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Arya belum tidur. Anak itu duduk di sofa, sebuah buku terbuka di hadapannya, tapi jelas dia tidak sedang membaca. Melihatku masuk, dia langsung berdiri. Ibu. Aku melepas mantelku dan meletakkannya di kursi. Kenapa belum tidur? Arya menatapku. Aku menunggu ibu. Aku menghampirinya dan mengusap kepalanya dengan lembut. Maaf ya. Tidak apa-apa. Arya ragu sejenak, lalu bertanya, Ibu bertemu dengan Pak Victor? Aku mengangguk, ya. Dia diam beberapa detik. Orangnya seperti apa? Aku berpikir sejenak, tidak bisa ditebak. Arya mengangguk pelan. Ibu percaya padanya? Aku duduk di sofa. Tidak, tapi ibu tahu apa yang dia inginkan. Arya menatapku dengan sangat saksama. Ibu sedang memainkan permainan besar ya? Aku tertawa pelan. Kamu bicara seperti kakekmu. Anak itu mengangkat bahu. Kakek bilang, seorang pebisnis harus bisa menghitung beberapa langkah ke depan. Aku menatap putraku, dan hatiku tiba-tiba merasa bangga sekaligus kasihan. Seorang anak berusia 14 tahun seharusnya hanya mengkhawatirkan sekolah dan teman-temannya, tapi karena urusan orang dewasa, dia terpaksa menjadi dewasa jauh lebih cepat. Arya menatapku. Ibu, apa ayah benar-benar akan menggugat ibu? Aku tidak mau menyembunyikan. Mungkin. Arya diam cukup lama, lalu berkata dengan sangat pelan. Aku tidak akan ikut ayah. Aku menatapnya. Kamu tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, ibu akan melindungimu. Arya mengangguk, tapi aku tahu masih banyak pikiran di dalam hatinya. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Sekitar pukul 3 pagi, ponselku bergetar. Pesan dari pengacaraku, Pak Paulus. Ibu Anissa, pihak Pak Dimas baru saja mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri. Isinya, tuntutan hak asuh anak dan sengketa utang 100 miliar rupiah. Aku membaca pesan itu tanpa terkejut. Dimas bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Hanya dalam semalam. Aku bangkit dan berjalan ke balkon. Kota pada pukul 3 pagi sangat sunyi. Hanya beberapa mobil yang lewat di jalan.
Aku teringat tahun-tahun pertama pernikahanku dengan Dimas. Dulu dia tidak seperti ini. Dia pernah bilang padaku, keluarga adalah yang terpenting. Entah sejak kapan semuanya berubah. Keesokan paginya, saat aku hendak mengantar Arya ke sekolah, bel pintu berbunyi. Pak Budi yang membuka. Di luar berdiri dua orang pria berjas. Salah satunya menunjukkan kartu identitas. Kami dari kantor hukum Bapak Dimas Kusumo. Aku keluar. Ada apa? Pria itu menyodorkan sebuah amplop. Ini surat panggilan resmi. Aku membukanya. Di dalamnya ada salinan surat gugatan. Dimas menuntut agar pengadilan membekukan sementara sebagian asetku dan meninjau kembali hak asuh atas Arya. Arya berdiri di belakangku. Dia melihat kertas itu, lalu menatapku. Ibu? Aku berbalik. Ya? Ayah benar-benar melakukan ini. Aku melipat kertas itu. Iya. Arya bertanya dengan sangat tenang. Lalu, apa yang akan ibu lakukan? Aku menatap putraku dan menjawab perlahan, ibu akan menunjukkan pada ayahmu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa begitu saja diambil kapanpun dia mau. Arya mengangguk pelan, di matanya tidak ada air mata, hanya tekad yang sama sepertiku. Aku tahu, mulai hari ini, perang ini bukan hanya antara aku dan Dimas, tapi juga perang untuk melindungi keluarga kecilku yang tersisa. Dan aku tahu betul, Dimas baru saja melancarkan serangannya. Tapi dia tidak tahu, aku sudah menyiapkan langkah-langkahku selanjutnya. Pagi itu, Jakarta diguyur hujan ringan. Tetesan air jatuh di kaca mobil, membentuk garis-garis panjang, seperti benang tipis yang tak berujung. Aku duduk di kursi belakang, Arya di sampingku. Anak itu mengenakan seragam sekolah, tasnya diletakkan rapi di pangkuan. Wajahnya tenang, tapi tatapannya lebih serius dari biasanya. Hari ini kami tidak ke sekolah. Hari ini adalah sidang pertama di pengadilan. Pengacaraku, Pak Paulus, menelepon pagi-pagi sekali. Dia bilang pihak Dimas meminta sidang pendahuluan segera diadakan untuk masalah hak asuh dan aset. Mobil berhenti di depan gedung pengadilan negeri. Sebuah gedung abu-abu, tua, tapi sangat berwibawa. Tangga lebar menuju ke lobi utama. Tidak banyak orang, tapi semua wajah tampak tegang. Pak Budi membukakan pintu. Ibu Anissa, saya tunggu di sini. Aku mengangguk. Arya turun lebih dulu dan menungguku. Saat kami menaiki tangga, aku melihat Dimas. Dia berdiri di bawah kanopi dengan setelan hitam. Rambutnya ditata rapi, seperti hari-hari saat dia masih menjadi direktur. Di sampingnya ada Ibu Suryani dan seorang pria paruhbaya, mungkin pengacaranya. Dimas melihat kami, dan tatapannya langsung menjadi dingin. Ibu Suryani juga menatapku. Wajahnya tidak lagi sesombong dulu, tapi tatapannya masih penuh kejengkelan. Arya menggenggam tanganku pelan. Ibu? Ibu tidak apa-apa? Aku mengangguk. Ayo. Kami masuk ke lobi pengadilan. Pak Paulus sudah menunggu. Dia mengenakan setelan abu-abu, berkacamata, dengan wajah yang tenang. Anissa. Dia menatap Arya dan mengangguk. Kamu juga datang? Arya menyapa dengan sopan. Selamat pagi, Om Paulus. Pak Paulus meletakkan tangannya di bahu anak itu. Hari ini, kamu hanya perlu bicara jujur, apa yang kamu pikirkan? Arya mengangguk. Baik, Om. Ruang sidang berada di lantai 2. Sebuah ruangan kecil dengan meja panjang di tengah. Di ujung meja duduk seorang hakim parubaya, di sampingnya seorang panitera. Dimas dan pengacaranya duduk di satu sisi. Aku dan Pak Paulus di seberangnya. Arya duduk di sampingku. Hakim mengamati semua orang dan berkata, hari ini kita akan membahas dua hal. Pertama, sengketa aset. Kedua, hak asuh atas anak di bawah umur, Arya Kusumo. Suaranya tenang, tapi cukup tegas untuk membuat semua orang mengerti keseriusan situasi. Pengacara Dimas bicara lebih dulu, Yang Mulia, klien saya merasa ada banyak ketidakjelasan dalam perjanjian pinjaman 100 miliar rupiah antara Bapak Kusumo dan Ibu Prawirodiharjo. Kami meminta untuk meninjau kembali keabsahannya. Pak Paulus tersenyum tipis. Kami telah menyerahkan paket dokumen lengkap dengan tanda tangan Bapak Kusumo. Dia meletakkan sebuah map di atas meja, dengan pengesahan notaris. Hakim membolak-balik beberapa lembar dan mengangguk. Masalah ini akan pengadilan kaji lebih lanjut. Dia menatap Dimas. Sekarang kita bicara tentang hak asuh. Dimas langsung menegakkan badannya. Yang Mulia, saya ayah Arya. Saya berhak merawat dan mendidik anak saya. Aku tidak berkata apa-apa. Hakim menoleh pada Arya. Kamu 14 tahun, kan? Arya mengangguk. Iya. Kamu mau tinggal dengan siapa? Arya menjawab tanpa ragu. Saya mau tinggal dengan ibu, jawabannya sangat jelas.
Dimas langsung menyela, "Yang mulia, dia masih anak-anak dan berada di bawah pengaruh ibunya." Pengacaranya juga menambahkan, "Klien kami merasa Ibu Prawirodiharjo tidak memiliki kondisi yang cukup untuk membesarkan anak, karena beliau terlibat dalam sengketa keuangan yang besar." Pak Paulus dengan tenang membalas, "Ibu Anissa memiliki penghasilan yang stabil dan aset yang jelas. Tidak ada dasar untuk mengatakan beliau tidak mampu." Dimas menatapku dengan menantang, lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. "Yang mulia, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan." Hakim menatapnya, "Silakan." Dimas menarik napas dalam-dalam. "Saya meragukan bahwa Arya adalah anak kandung saya." Kata-kata itu membuatku membeku. Seluruh ruangan seketika hening. Arya juga menoleh dan menatap Dimas dengan heran. Belum sempat aku berkata apa-apa, Pak Paulus angkat bicara. "Bapak Dimas, sebaiknya Anda berhati-hati dengan ucapan Anda." Dimas tidak menatap pengacara, dia menatap lurus ke arahku. "Anissa, kau berani menyangkal?" Aku mencengkeram tanganku erat-erat. "Apa maksudmu?" Dimas tertawa dingin. 15 tahun lalu, saat kau hamil Arya, kita sedang bertengkar hebat. Kau pergi ke rumah ibumu selama hampir 3 bulan, seluruh ruangan diam. Dimas melanjutkan, "Siapa yang tahu apa yang terjadi saat itu?" Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena sadar Dimas sedang mencoba melukai putra kami sendiri. Arya duduk tak bergerak. Aku meletakkan tanganku di bahunya. Pak Paulus berdiri. "Yang mulia, ini adalah tuduhan tanpa bukti." Dimas langsung berkata, "Saya menuntut diadakannya tes DNA." Kata-kata itu membuat suasana di ruangan menjadi mencekam. Hakim menatapku. "Ibu Anissa, bagaimana pendapat Anda?" Aku menatap Dimas, pria yang menjadi suamiku selama 15 tahun, yang pernah menggendong Arya saat baru lahir, dan sekarang menggunakan anaknya sendiri sebagai senjata. Aku berkata perlahan, "Saya setuju." Dimas sedikit terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan menjawab secepat itu. Aku menatap lurus ke matanya. "Kau mau tes, silakan. Tapi ingat," aku berhenti sejenak. "Begitu kebenarannya terungkap, kau tidak akan punya jalan untuk kembali." Dimas tersenyum sinis. "Aku memang tidak butuh jalan kembali." Hakim mengetuk meja pelan. Pengadilan menerima permohonan untuk melakukan tes. Arya masih duduk tak bergerak, aku menoleh padanya. "Kamu tidak apa-apa?" Arya menatapku. Tatapannya sangat tenang. "Ibu, aku tidak peduli." Aku menggenggam tangannya pelan, karena aku tahu, apapun hasilnya, Arya adalah putraku. Tapi aku juga sadar, Dimas baru saja melancarkan serangan yang sangat kejam, serangan yang bisa membalikkan segalanya. Dan perang ini telah memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Ruang sidang tetap sunyi setelah hakim mengumumkan keputusan untuk melakukan tes DNA. Suasananya begitu berat hingga kau bisa mendengar panitera membalik halaman berkas. Dimas duduk di seberangku, bersandar di kursi dengan tangan bersedekap. Tatapannya menantang dan menunggu. Sepertinya dia yakin tuduhannya saja sudah cukup untuk membuatku goyah. Tapi yang paling mengkhawatirkanku adalah Arya. Aku menoleh pada putraku. Anak itu duduk sangat tegak, tangan di atas pangkuan, wajahnya begitu tenang hingga mustahil menebak apa yang ada di pikirannya. Hakim menatap Arya. "Kamu tidak perlu tegang. Tes ini hanya untuk memperjelas kebenaran." Arya mengangguk. "Saya mengerti." Suaranya tidak bergetar, tapi aku tahu di dalam hatinya pasti tidak tenang. Pak Paulus mencondongkan tubuh ke arahku dan berbisik, "Anissa, ini tidak akan banyak berpengaruh pada hak asuh, selama dia tetap ingin tinggal denganmu." Aku mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku mengerti, yang diinginkan Dimas bukan hanya hak asuh, dia ingin menghancurkan segalanya." Sidang pendahuluan berakhir lebih cepat dari yang kuduga. Pengadilan meminta kami pergi ke pusat laboratorium pada hari yang sama untuk mengambil sampel DNA. Ketika kami keluar dari ruang sidang, Dimas langsung menghampiriku. "Anissa." Aku berhenti. "Apa lagi yang kau mau?" Dimas menatap lurus ke mataku. "Kau sama sekali tidak takut." Aku bertanya balik, "Takut apa?" Dia tersenyum sinis. "Kebenaran." Aku menatapnya. "Kau pikir kau sedang mencari kebenaran?" Dia tidak menjawab. Ibu Suryani berdiri di belakangnya. Wajahnya tegang sekaligus cemas. "Dimas, apa harus sampai sejauh ini?" Dimas menoleh padanya. "Ibu tidak lihat, dia selalu bersikap seolah-olah dia suci." "Aku hanya ingin tahu kebenarannya." Ibu Suryani menatapku. Ada keraguan di matanya. Mungkin baru sekarang dia sadar semuanya sudah terlalu jauh. Arya, yang berdiri di sampingku, tiba-tiba angkat bicara. "Ayah." Dimas sedikit terkejut. "Ayah benar-benar ingin tahu?"
Dimas mengerutkan kening. Apa maksudmu? Arya menatap lurus ke matanya. Kalau ternyata aku bukan anak ayah, lalu bagaimana? Pertanyaan itu membuat seluruh koridor terdiam. Dimas tersenyum sinis. Kalau begitu, semuanya akan jadi lebih jelas. Arya mengangguk pelan. Aku mengerti. Anak itu tidak berkata apa-apa lagi. Tapi aku melihat tatapannya berubah, seolah sebuah pintu di hatinya baru saja tertutup. Siang harinya, kami pergi ke sebuah pusat laboratorium. Gedungnya kecil di dekat rumah sakit kota, di dalamnya bersih dan sunyi. Seorang perawat membawa kami ke ruang pengambilan sampel. Prosedurnya sangat sederhana. Mengambil sampel usap dari bagian dalam pipi Dimas dan Arya. Hanya beberapa menit. Petugas mengatakan hasilnya akan keluar dalam 2 hari. Ketika kami keluar dari laboratorium, matahari kembali bersinar di Jakarta. Genangan air dari hujan pagi memantulkan cahaya pucat. Dimas, yang berdiri di depan pintu, menoleh padaku. 2 hari lagi, kita akan tahu semuanya. Aku tidak menjawab. Arya menggandeng tanganku. Ibu, aku mau pulang. Aku mengangguk. Ayo. Mobil Pak Budi sudah menunggu. Begitu kami masuk, ponselku berdering. Di layar tertera nama, Victor. Aku mengangkatnya. Pak Victor. Suaranya rendah. Kudengar hari ini Anda di pengadilan. Aku sedikit terkejut. Cepat sekali Anda tahu? Victor tersenyum tipis. Jakarta kota kecil. Aku juga dengar dia menuntut tes DNA. Aku menatap keluar jendela. Ya. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu dia bertanya, Anda yakin? Aku mengerti. Apa yang dia tanyakan? Aku menjawab dengan sangat tenang, saya yakin. Victor berkata perlahan. Kalau begitu, dia baru saja menggali lubangnya sendiri. Aku tersenyum tipis, mungkin. Dia melanjutkan, Anda harus bersiap. Kurasa dia akan melakukan hal lain. Aku tidak terkejut. Aku tahu. Ketika aku menutup telepon, Arya menatapku. Itu Pak Victor? Ya. Apa katanya? Aku berpikir sejenak. Dia bilang, ayah tidak akan berhenti. Arya mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Mobil melewati jembatan di atas sebuah sungai. Air di bawah jembatan berkilauan terkena sinar matahari sore. Arya menatap keluar jendela cukup lama, lalu berkata, Ibu? Ya? Bagaimana kalau hasilnya tidak seperti yang kita duga? Aku menoleh pada putraku. Apa yang kamu pikirkan? Arya diam beberapa detik. Aku hanya berpikir, ayah sampai berani mengatakan itu di pengadilan. Mungkin dia yakin. Aku meletakkan tanganku di bahu putraku, kamu adalah putraku. Arya menatapku. Ada sesuatu yang sangat lembut di matanya. Ya, anak itu mengangguk, itu sudah cukup. Aku menatap kembali ke jalan di depan. 2 hari, hanya 2 hari lagi, dan kebenaran akan terungkap. Tapi aku tahu betul, apapun hasilnya, perang ini belum berakhir. Karena Dimas bukan orang yang mudah menyerah. Dan aku juga. 2 hari menunggu hasil tes DNA terasa lebih lama dari yang kukira. Jakarta berjalan dengan kesibukannya yang biasa. Mobil-mobil masih lalu lalang di jalanan yang sama, tapi bagiku, semuanya terasa melambat. Telepon dari pengacara, tumpukan dokumen, gosip yang menyebar di kalangan bisnis. Semuanya berputar pada satu hal. Keluarga Kusumo telah pecah. Dan sekarang semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di pagi hari ketiga, Pak Paulus meneleponku. Anissa, hasil dari laboratorium sudah keluar. Aku sedang berdiri di balkon apartemen, menatap aliran sungai di bawah. Mendengar itu, aku hanya menjawab pelan, kita langsung ke pengadilan, ya. Mereka sudah mengirim hasilnya langsung ke sana. Aku kembali ke ruang tamu. Arya sedang sarapan. Anak itu tetap menjaga kebiasaannya bangun pagi, membuat susunya sendiri, dan makan roti. Wajahnya tenang, tapi aku tahu dia juga menunggu. Ibu? Ya. Hari ini hasilnya keluar? Iya. Aku mengangguk. Arya menggigit rotinya dan mengunyah perlahan. Beberapa saat kemudian, dia berkata, aku tidak khawatir. Aku menatapnya. Benarkah? Arya mengangkat bahu. Kan sudah kubilang, aku anak ibu. Kata-kata itu menghangatkan hatiku. Kami tiba di pengadilan pukul 9 pagi. Koridor di lantai 2 hari ini lebih ramai. Di kejauhan, berdiri beberapa orang dari kalangan bisnis Jakarta. Rupanya mereka juga mendengar tentang kasus ini. Dimas sudah datang. Dia berdiri di samping Ibu Suryani. Wajahnya tampak lelah, tapi tatapannya masih penuh perhitungan. Melihat aku dan Arya datang, dia hanya menatap tajam tanpa berkata apa-apa. Kami masuk ke dalam ruangan. Hakim sudah duduk. Di depannya, di atas meja, tergeletak sebuah amplop besar yang masih tersegel.
Aku menatap amplop itu. Di dalamnya ada jawaban dari semua pertanyaan. Hakim mengamati seisi ruangan. Kita mulai. Dia membuka amplop itu dan mengeluarkan laporannya. Ruangan menjadi hening, bahkan suara kertas di balik pun terdengar. Dimas duduk tegak, tangan di atas meja. Ibu Suryani mencengkeram lengan putranya erat-erat, wajahnya tegang. Arya duduk di sampingku dengan punggung lurus. Hakim membaca dengan sangat jelas. Hasil pemeriksaan DNA antara Tuan Dimas Kusumo dan anak di bawah umur, Arya Kusumo, menunjukkan. Dia berhenti sejenak, bahwa mereka adalah ayah dan anak biologis dengan probabilitas 99,99%. Udara di dalam ruangan seolah menjadi lebih ringan, seperti ada yang baru saja menghembuskan napas. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Aku tidak meragukan hasilnya, tapi mendengarnya secara resmi membuatku lega. Arya menatapku, sudut bibirnya sedikit terangkat. Dimas, di sisi lain, benar-benar terpana. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Tidak mungkin, gumamnya. Pengacaranya juga terkejut. Pak Dimas, ini laporan resmi. Dimas langsung melompat. Pasti ada kesalahan. Hakim mengetuk meja pelan. Tuan Kusumo, ini adalah laboratorium milik negara. Hasilnya memiliki kekuatan hukum. Dimas menatapku. Tatapannya penuh amarah. Aku hanya balas menatapnya dengan tenang. Saat itu, Arya angkat bicara. Ayah, seluruh ruangan menoleh padanya. Anak itu berkata dengan sangat pelan, sekarang ayah sudah tahu kebenarannya. Dimas mengepalkan tangannya. Dia tidak menjawab. Ibu Suryani tiba-tiba menghembuskan napas lega. Syukurlah. Dia menatap Arya. Tatapannya lega sekaligus bingung. Tapi ini belum berakhir. Hakim meletakkan kertas itu dan melanjutkan, karena hasilnya sudah jelas, pengadilan akan mempertimbangkan hak asuh berdasarkan kondisi yang ada. Pak Paulus berdiri. Yang mulia. Arya sudah dengan jelas menyatakan keinginannya untuk tinggal bersama ibunya. Dimas langsung menyela, saya juga punya hak. Hakim menatapnya. Tuan Dimas, saat ini, kondisi keuangan Anda sedang dalam sengketa besar. Dimas mengertakkan gigi. Tapi saya tetap ayahnya. Saat itu, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Semua orang menoleh. Seorang pria dengan mantel hitam masuk, tinggi, dengan tatapan tajam dan dingin. Victor. Aku tidak terkejut melihatnya, tapi Dimas benar-benar kaget. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Victor masuk dengan sangat tenang. Saya datang sebagai saksi. Ruangan menjadi riuh. Hakim bertanya, Anda siapa? Victor menyodorkan kartu namanya. Nama saya Victor Prakoso. Hakim melihat kartu nama itu dan mengangguk. Apa yang ingin Anda sampaikan? Victor menatap Dimas. Saya hanya tahu sesuatu mengenai kapasitasnya untuk membesarkan anak. Dimas langsung menggeram, omong kosong apa yang kau bicarakan? Victor tidak menatapnya. Dia menatap lurus ke arah Hakim. Saya punya bukti bahwa Tuan Dimas memiliki utang besar pada investor lain. Dimas langsung pucat. Saya protes. Victor mengeluarkan sebuah map dari saku mantelnya. Ini perjanjian pinjaman dari 3 perusahaan lain. Dia meletakkannya di meja. Dan semuanya sudah jatuh tempo. Seluruh ruangan langsung riuh. Hakim mengambil dokumen-dokumen itu dan melihatnya sekilas. Dia menatap Dimas. Tuan Dimas, apa ini benar? Dimas tidak bisa berkata apa-apa. Ibu Suryani menatap putranya dengan wajah pucat. Dimas, kamu punya utang lagi? Dimas menunduk. Jawabannya sudah jelas. Victor menatapku. Tatapannya sangat tenang. Aku mengerti, dia baru saja melakukan langkah yang sangat tepat waktu. Hakim meletakkan dokumen-dokumen itu. Dengan kondisi keuangan seperti ini, pengadilan harus mempertimbangkan masalah ini dengan sangat hati-hati. Dimas terduduk lemas di kursinya. Wajahnya menjadi kelabu. Aku menatapnya. Di dalam hatiku tidak ada rasa kemenangan, hanya kelelahan yang mendalam. Karena aku tahu, pernikahan kami yang berumur 15 tahun, pada saat ini, benar-benar telah berakhir. Ruang sidang yang sudah tegang, setelah Victor Prakoso meletakkan map berisi utang-utang Dimas di atas meja, menjadi semakin mencekam. Hakim mempelajari dokumen-dokumen itu dengan sangat saksama. Setiap lembar yang ia balik seolah membuat wajahnya semakin muram. Panitera di sampingnya juga ikut melirik angka-angka dan stempel merah pada perjanjian pinjaman itu. Dimas duduk di seberang, sedikit membungkuk. Jika sebelumnya dia masih bisa bertahan, kini wajahnya menjadi kelabu, dan tangannya yang tergeletak di meja terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ibu Suryani, yang duduk di samping putranya, pucat seperti kertas. Dimas, katakan sesuatu. Apa maksud semua ini?
Suaranya bergetar, seolah seluruh tenaganya telah terkuras. Dimas tidak menjawab, ia hanya menatap kertas-kertas di depan hakim. Hakim meletakkan map itu dan menatap Dimas. Bapak Dimas Kusumo, semua perjanjian pinjaman ini atas nama Anda. Totalnya lebih dari 40 miliar rupiah. Anda punya penjelasan? Dimas membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Pengacaranya juga bingung. Ia membolak-balik catatannya sejenak lalu berkata, Yang Mulia, kami butuh waktu untuk memeriksa dokumen-dokumen ini. Victor, yang berdiri di belakang, dengan tenang berkata, saya sudah menyerahkan salinan yang dilegalisir notaris. Jika pengadilan butuh, saya bisa menunjukkan aslinya. Dimas berbalik tajam. Untuk apa kau melakukan ini? Tatapannya kini penuh dengan amarah yang tak lagi disembunyikan. Victor hanya mengangkat bahu. Saya hanya memberikan informasi. Dimas tertawa serak. Kau pikir aku tidak tahu apa maumu? Victor tidak menjawab. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan dingin yang menusuk. Hakim mengetuk meja pelan. Harap tenang. Ia menoleh padaku. Ibu Anissa, ada yang mau Anda tambahkan? Aku berdiri. Yang Mulia, selain utang 100 miliar rupiah yang ditandatangani Bapak Dimas dengan saya, pinjaman-pinjaman ini membuktikan bahwa kondisi keuangannya sangat parah. Aku menatap Dimas. Saya rasa, beliau tidak memiliki kondisi yang stabil untuk membesarkan Arya. Ruangan menjadi hening. Dimas tiba-tiba melompat. Anissa. Suaranya serak dan keras. Kau pikir kau sudah menang? Aku menatapnya. Apa yang mau kau katakan? Dimas terengah-engah, seolah menahan sesuatu. Lalu ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Saya akan mengajukan kebangkrutan. Ibu Suryani terkesiap. Dimas tidak menatapnya. Ia menatap lurus ke arahku. Kau mau perusahaan Kusumo Jaya? Silakan. Kau mau semua asetku? Ia tertawa dengan tawa yang aneh. Ambil saja. Ruangan senyap. Dimas melanjutkan, suaranya tiba-tiba menjadi anehnya tenang. Tapi aku tidak akan membiarkanmu tenang. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dimas menoleh pada hakim. Yang Mulia, saya mencabut gugatan hak asuh anak. Kata-kata itu membuat semua orang membeku. Pengacaranya berbalik. Pak Dimas, Anda tidak bisa mengambil keputusan seperti ini sekarang. Dimas mengibaskan tangannya. Sudah kubilang, aku mencabutnya. Ia menatap Arya. Untuk pertama kalinya sepanjang hari itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Arya. Anak itu berdiri. Ya? Dimas menatap putranya cukup lama. Ayah tidak akan melawan ibumu lagi. Ruangan hening. Arya tidak berkata apa-apa. Aku juga diam, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Dimas bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia menoleh padaku. Anissa, kau menang. Aku menatapnya. Apa yang akan kau lakukan? Dimas tersenyum sinis. Tidak ada. Hanya saja, mulai sekarang, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Kata-kata itu membuatku merinding. Hakim membuat beberapa catatan dan berkata, jika Bapak Kusumo mencabut gugatannya, pengadilan akan melanjutkan proses sengketa aset. Dimas mengangguk. Silakan. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Ibu Suryani buru-buru berdiri. Dimas, mau kemana? Dimas tidak menoleh, hanya melempar kata lewat bahunya. Pulang. Pintu ruangan tertutup di belakangnya. Ruangan terasa hampa. Pak Paulus menatapku. Anissa, sepertinya dia menyerah. Aku menggelengkan kepala. Tidak, dia bukan tipe orang yang menyerah. Victor, yang berdiri di belakang, perlahan berkata, Anda benar. Aku menoleh padanya. Menurut Anda, apa yang akan ia lakukan? Victor menatap pintu yang tertutup. Orang yang sudah kehilangan segalanya seringkali melakukan hal yang paling tidak terduga. Arya berdiri di sampingku. Ibu, tadi ayah bilang dia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Aku menggenggam tangannya pelan. Jangan dipikirkan. Tapi di dalam hati aku tahu, Dimas belum selesai. Sore harinya, saat aku dan Arya baru saja tiba di apartemen, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya, terdengar suara seorang pria. Ibu Anissa Prawirodhiharjo? Ya? Saya menelepon dari Bank Sentral. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Aku mengerutkan kening. Apa itu? Pria itu bicara dengan sangat perlahan. Bapak Dimas Kusumo baru saja menarik semua sisa dana dari rekening perusahaan Kusumo Jaya. Aku membeku. Berapa? Hampir 10 miliar rupiah. Jantungku berdebar kencang. Kapan? Sekitar 1 jam yang lalu. Aku menatap keluar jendela. Jakarta sudah mulai temaram.
Sebuah pikiran dingin melintas di benakku. Dimas baru saja bilang ia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, dan sekarang ia mengambil 10 miliar rupiah dan menghilang. Aku tahu betul, ini belum berakhir. Mungkin, semuanya baru saja memasuki tahap yang paling berbahaya. Malam itu, angin di Jakarta berhembus kencang. Hembusan angin di sepanjang sungai menghantam jendela apartemen, membuat tirai sedikit bergoyang. Aku berdiri di balkon, masih memegang telepon. Pikiranku tegang setelah panggilan dari bank. Dimas mengambil hampir 10 miliar rupiah dan menghilang. Seorang pria yang baru saja kehilangan perusahaan, keluarga, dan harga diri, dengan uang sebanyak itu, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya. Aku kembali ke ruang tamu. Arya duduk di sofa, sebuah buku matematika terbuka di depannya, tapi jelas ia tidak sedang membaca. Ibu. Ayah melakukan apa? Aku duduk di samping putraku. Ayah mengambil uang dan pergi ke suatu tempat. Arya diam beberapa detik. Ayah akan kembali. Aku menatapnya. Kenapa kamu berpikir begitu? Arya mengangkat bahu. Ayah bukan tipe orang yang pergi begitu saja. Aku menghela napas pelan. Anak itu benar. Dimas bukan tipe orang yang mengakui kekalahan dan menghilang diam-diam. Ponselku berdering. Di layar tertera nama Victor. Aku mengangkatnya. Pak Victor. Suaranya rendah. Aku baru tahu. Dimas mengambil uangnya. Anda juga sudah tahu? Victor tersenyum tipis. Berita di Jakarta cepat menyebar. Aku bertanya langsung, menurut Anda, apa yang akan ia lakukan? Di seberang sana hening beberapa detik. Aku tidak tahu. Tapi sebaiknya Anda berhati-hati. Aku mengerti maksudnya. Orang yang putus asa bisa melakukan apa saja. Setelah menutup telepon, aku ingin mengatakan sesuatu pada Arya, tapi telepon berdering lagi. Kali ini, nomor Dimas. Aku menatap layar itu beberapa detik. Arya melihatnya. Ibu, angkat saja. Aku mengangkatnya. Dimas. Di seberang sana hening sejenak. Terdengar suara angin yang kencang. Anissa. Suaranya serak, tapi anehnya tenang. Di mana kamu? Tanyaku. Dimas tersenyum tipis. Di suatu tempat yang sangat kau kenal. Jantungku tiba-tiba berdebar lebih kencang. Apa maumu? Dimas tidak langsung menjawab, lalu ia berkata, aku mau bertemu denganmu. Sekarang. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Di mana? Dimas berkata perlahan, di rumah lama. Rumah mewah keluarga Kusumo, tempat aku tinggal selama 15 tahun, yang diperintahkan pengadilan untuk dikosongkan dalam 3 hari. Aku bertanya, kau di sana? Ya. Dimas diam sejenak, lalu menambahkan, datanglah sendiri. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Dimas tertawa. Karena Arya ada di sini. Kata-kata itu membuatku merinding. Apa katamu? Dimas berkata dengan sangat jelas, aku membawanya. Aku berbalik dan menatap Arya. Anak itu duduk tepat di sampingku. Dimas, kau sudah gila. Dimas diam. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuatku mengerti segalanya. Maksudku anak yang satunya lagi. Bima, anaknya Maya. Aku melompat. Untuk apa kau membawanya? Dimas tertawa. Aku tidak membawanya. Dia hanya bersamaku. Aku berusaha tetap tenang. Apa yang kau mau? Dimas berkata dengan sangat perlahan. Aku ingin bicara denganmu tentang semuanya. Aku menatap keluar jendela. Kegelapan sudah menyelimuti kota. Jangan melakukan hal bodoh. Dimas menghela napas. Anissa, kau pikir aku punya pilihan? Aku diam. Dimas melanjutkan, kau Victor, kalian semua memojokkanku. Aku hanya ingin satu kesempatan. Aku bertanya, kesempatan apa? Dimas tertawa serak. Kesempatan untuk mendapatkan sedikit keadilan. Aku mengerti apa yang ada di pikirannya. Di kepalanya, akulah yang salah. Berapa uang yang kau mau? Tanyaku langsung. Dimas tertawa, kau pikir aku menelepon untuk meminta uang? Aku tidak menjawab. Dimas melanjutkan, aku hanya mau kau datang. Kalau kau tidak datang, ia berhenti sejenak, aku tidak bisa menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Dimas, jangan sentuh anak itu. Dimas diam beberapa detik. Aku tidak pernah mau menyakiti siapapun. Kata-kata itu mengingatkanku pada tahun-tahun pertama pernikahan kami. Dulu Dimas tidak seperti ini. Tapi orang bisa berubah saat kehilangan segalanya. Aku akan datang, kataku. Dimas langsung menjawab, aku menunggumu. Panggilan berakhir, Arya berdiri. Ibu. Aku berbalik, ayah menelepon. Ya. Aku mengangguk. Ayahmu ada di rumah lama. Arya mengerutkan kening. Apa maunya? Aku menatap putraku.
Dia menahan Bima. Apa? Arya mengepalkan tangannya. Aku ikut. Aku menggeleng. Tidak, kamu di rumah saja. Arya menggeleng lebih keras. Ibu, aku tidak akan membiarkan ibu pergi sendirian. Aku menatap putraku. Di matanya bukan lagi tatapan anak 14 tahun, tapi tatapan seseorang yang siap menghadapi apapun. Aku menghela napas. Baiklah, aku mengambil mantelku. Ayo. Di luar, angin malam semakin kencang. Mobil Pak Budi melaju kencang di jalanan yang gelap. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Dimas sudah sampai di titik terendahnya, dan orang yang sudah di titik terendah seringkali melakukan hal yang paling tidak terduga. Mobil berhenti di depan gerbang rumah mewah keluarga Kusumo saat jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Di rumah ini aku tinggal selama 15 tahun. Setiap sudut, setiap anak tangga, pohon-pohon di depan rumah, semuanya begitu akrab hingga sekali lihat saja kenangan langsung muncul. Tapi malam ini, tempat ini terasa sangat berbeda. Lampu di dalam rumah menyala, tapi halamannya gelap dan sepi. Gerbang besinya sedikit terbuka, dan angin malam membuatnya berderit tidak enak. Pak Budi mematikan mesin. Ibu Anissa, saya ikut. Aku menggelengkan kepala. Tetap di sini. Pak Budi ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Arya membuka pintu mobil dan turun lebih dulu. Ia menatap rumah itu sejenak, lalu menoleh padaku. Ibu, ayah ada di dalam. Aku mengangguk. Ayo, kami melewati gerbang. Halaman terasa lebih gelap dari yang kukira. Pohon mangga tua di pinggir jalan masih di sana. Ranting-rantingnya bergoyang ditiup angin. Bertahun-tahun berlalu, pohonnya masih sama, hanya orang-orangnya yang berubah. Pintu depan terbuka. Dimas berdiri di ruang tamu. Cahaya dari lampu gantung jatuh padanya, membuat wajahnya tampak lebih tirus. Kemejanya kusut, dasi dilepas, rambutnya acak-acakan. Di meja di depannya ada sebotol brandy yang hampir kosong. Dan Bima? Anak itu duduk di sofa, memeluk bantal. Wajahnya ketakutan. Melihat aku dan Arya masuk, ia langsung berdiri. Tante. Aku cepat-cepat menghampirinya. Bima. Aku memeriksa anak itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu tidak apa-apa? Bima menggeleng. Aku tidak apa-apa? Aku menghela napas lega. Dimas, yang menyaksikan adegan itu, tersenyum sinis. Kau masih sama seperti dulu. Aku menoleh padanya. Lepaskan anak itu. Dimas mengambil gelasnya, menenggak isinya, lalu meletakkannya kembali. Aku tidak menahannya. Aku hanya ingin kau datang. Aku menempatkan Bima di belakangku. Apa yang mau kau katakan? Katakan saja. Dimas menatapku. Tatapannya tidak lagi sepanas di pengadilan, hanya kelelahan yang mendalam. Anissa. Ya, kau ingat saat pertama kali kita datang ke rumah ini? Aku tidak menjawab, tapi kenangan itu muncul. Hari itu kami baru menikah. Dimas menggandeng tanganku di depan rumah mewah ini dan berkata, ini akan menjadi tempat keluarga kita tinggal selamanya. Dimas tersenyum sedih. Aku ingat, dulu aku pikir aku bisa melakukan banyak hal. Aku menatapnya, tapi kau menghancurkannya sendiri. Dimas mengangguk. Ya. Ia duduk di kursi. Aku pikir aku pintar. Aku pikir aku bisa mempertahankan keluarga dan kehidupan lain. Dimas tertawa serak. Ternyata, aku kehilangan semuanya. Ruangan menjadi hening. Arya berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa. Dimas menatap putranya. Arya. Anak itu menatapnya. Ya. Dimas berkata dengan sangat pelan, ayah minta maaf. Arya tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, ia berkata, ayah, untuk apa ayah minta maaf? Dimas diam beberapa detik, karena sudah mengecewakanmu. Arya menatapnya cukup lama, lalu berkata, ayah bilang aku bukan anak ayah. Dimas menunduk. Aku salah. Aku hanya ingin menyakiti ibumu. Aku tidak berkata apa-apa. Dimas mengangkat wajahnya. Anissa. Ya. Aku sudah banyak berpikir. Aku ingin membalas dendam padamu, ingin menghancurkan segalanya. Ia tersenyum sinis. Tapi tadi, saat aku melihat anak ini, Dimas menunjuk Bima, aku tiba-tiba sadar, anak-anak tidak bersalah. Bima mencengkeram ujung bajuku erat-erat. Dimas melanjutkan, aku sudah menelepon Maya. Dia sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Aku menatapnya. Lalu kenapa kau memanggilku? Dimas berdiri. Ia berjalan perlahan ke meja, membuka laci. Di dalamnya ada sebuah map. Ia menyodorkannya padaku. Ini surat pengalihan. Aku membukanya. Itu adalah dokumen penjualan sisa saham terakhir Dimas di perusahaan Kusumo Jaya. Penerimanya adalah aku menatapnya. Kenapa kau melakukan ini? Dimas tersenyum.
Perusahaan ini memang selalu kau yang urus. Aku hanya merusaknya. Ia menghela napas. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku diam. Dimas menoleh pada Arya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Tapi, ia berhenti sejenak. Aku harap saat kau besar nanti, kau masih ingat bahwa ayahmu pernah mencoba. Arya menatapnya. Di matanya tidak ada lagi amarah, hanya ketenangan. Aku akan ingat. Dimas mengangguk. Di luar terdengar suara mobil. Beberapa saat kemudian, Maya berlari masuk. Ia langsung menghambur ke arah Bima. Sayang, kamu tidak apa-apa. Bima menggeleng. Tidak, Maya menoleh padaku. Ibu Anissa. Aku mengangguk. Bawa anakmu pergi. Maya melirik Dimas sekilas, lalu membawa Bima keluar dari rumah. Ruangan kembali sunyi. Dimas menatap rumah mewah itu untuk terakhir kalinya. Besok aku akan pergi dari Jakarta. Aku bertanya, kau mau kemana? Dimas mengangkat bahu, tidak tahu. Mungkin ke suatu tempat untuk memulai dari awal. Ia menatapku. Anissa. Ya? Terima kasih, karena pernah mencintaiku. Aku tidak menjawab, karena aku tahu cinta itu sudah menjadi masa lalu. Dimas berjalan ke pintu keluar. Saat melewati Arya, ia berhenti sejenak, lalu hanya mengangguk pelan. Pintu tertutup, langkah kakinya menghilang di kejauhan. Rumah itu kembali sunyi seperti sedia kala. Arya berdiri di sampingku. Ibu, apa ayah akan baik-baik saja? Aku menatap ke halaman. Angin masih berdesir di antara pepohonan. Ibu tidak tahu. Tapi setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Arya mengangguk. Aku dan putraku keluar dari rumah itu. Di langit Jakarta, awan telah menyingkir. Bulan bersinar lembut. Aku menggandeng tangan putraku. Pernikahan 15 tahun berakhir dalam satu malam. Tapi dari malam ini pula, kehidupan baru dimulai. Tanpa kebohongan, tanpa kesabaran yang dipaksakan. Hanya aku, putraku, dan jalan di depan kami. Para sahabat sekalian, ketika cerita ini berakhir, mungkin banyak emosi yang tersisa di hati kita. Ini bukan sekadar cerita tentang pernikahan yang hancur, melainkan sebuah perjalanan panjang tentang kepercayaan yang dikhianati, kesabaran yang terpendam, dan akhirnya, sebuah kebangkitan. Saya rasa, yang paling membuat kita berpikir bukanlah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan bagaimana setiap tokoh memilih untuk menghadapi perubahan. Sang suami, karena keserakahan dan egoismenya, menghancurkan keluarganya dengan tangannya sendiri. Sang ibu mertua, karena pandangan kuno tentang pentingnya penerus laki-laki, ikut membenarkan kesalahan. Dan sang istri, tokoh utama kita, memilih untuk diam-diam mengumpulkan kekuatan, agar pada saat yang tepat, ia bisa bangkit dengan penuh martabat, tidak dengan keributan, tetapi dengan keyakinan diri yang penuh. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan. Dalam kehidupan rumah tangga, pengkhianatan tidak selalu dimulai dari hal besar. Seringkali ia datang dari sikap meremehkan, dari pikiran bahwa pasangan tidak akan tahu, atau akan terus bersabar. Tapi pikiran-pikiran inilah yang menjadi benih kehancuran. Saya ingin berpesan kepada Anda yang saat ini berstatus sebagai suami atau istri. Pernikahan bukanlah ajang untuk menguji kesabaran satu sama lain. Jangan berpikir karena pasangan Anda lembut, Anda bisa terus melukainya. Karena pada satu titik, ketika ia berhenti bicara, berhenti berdebat, saat itulah ia sudah siap untuk pergi. Bagi para orang tua, cerita ini juga menjadi pengingat. Jangan biarkan pandangan-pandangan lama melukai keluarga Anda sendiri. Anak bukanlah alat untuk meneruskan garis keturunan atau menjaga nama baik. Anak yang tumbuh dengan kebaikan dan cinta, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama pantas dihormati. Saya juga sangat terkesan dengan sang putra dalam cerita ini. Di usianya yang 14 tahun, ia cukup jernih untuk melihat mana yang benar dan salah, dan cukup kuat untuk membela ibunya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak tidak sepolos yang kita kira. Mereka melihat, mereka merekam, dan mereka merasakan segalanya. Karena itu, cara orang dewasa hidup adalah pelajaran terbesar bagi anak-anak mereka. Jika saya bisa mengatakan sesuatu pada sang istri, saya hanya akan bilang, Anda melakukan hal yang benar. Bukan karena Anda menang, tetapi karena Anda memilih untuk menjaga harga diri Anda. Hidup mungkin membawa banyak kehilangan, tetapi selama kita menjaga nilai diri kita sendiri, kita selalu punya kesempatan untuk memulai kembali. Dan bagi sang suami dalam cerita ini, harga yang ia bayar bukanlah uang atau reputasi, melainkan kesendirian di masa depan. Ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan satu kata maaf. Para pendengar yang budiman, dalam hidup, banyak cerita serupa. Hanya saja, setiap orang punya keadaan dan pilihannya masing-masing. Jika Anda pernah mengalami atau sedang menghadapi situasi serupa, jangan ragu untuk berbagi dengan kami. Kirimkan surat Anda ke program kami,
agar kita bisa bersama-sama mendengar, merenung, dan siapa tahu, cerita Anda bisa membantu orang lain menemukan jalannya sendiri. Jika Anda merasa cerita hari ini bermakna, jangan lupa untuk mendukung kanal kami dengan berlangganan, membagikan, dan meninggalkan komentar Anda. Setiap tanggapan dari Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita yang nyata, dekat, dan mendalam. Terima kasih telah bersama kami, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.